Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah hingga hari ini kepada kita semua. Allah terus menerus memberikan berbagai macam nikmat dan karunia, mantong neberi umur panjang, kesehatan dan sebagainya, sehingga kita masih dapat hidup, masih dapat menjalani berbagai kegiatan yang harus kita lakukan. Alhamdulillah, sementara sahabat-sahabat gedanyo atau saudara keluarga gedanyo sebahagian sudah dicabut oleh Allah dari nikmat yang nabak gedanyo. Mereka sudah dicabut, sebahagian mereka nikmat hidup, sebahagian dicabut nikmat sehat dan lain-lain, tetapi mak gedanyo mantong diberikan nikmat-nikmatnya. Adapun saudara-saudara gedanyo yang kahanali, ayah gedanyo, keluarga kita yang sudah meninggal, saatnya mereka tidak kita tahu dalam keadaan bagaimana. Tetapi salah satu daripada dua perkara pasti. Pegali Nabi dalam sebuah hadis, innal qabra raudhatun mir riyadil jinan au hufratun min huffarin niran. Surga, kuburan atau alam barzah salah satu daripada kebun surga atau jurang daripada jurang neraka. Nah, jadi orang yang kahanali atau keluarga getanyo yang meninggal ini sedang berada dalam salah satu dari kondisinya. Lagian kepegahli Nabi keadaan di alam kubur. Kalau bukan dalam kebun surga, mereka sedang berada dalam jurang daripada jurang neraka. Enyo bapak-bapak, makanya sebenarnya hana mati sebenarnya. Makna mati itu adalah pindah dari alam dunia kepada alam barzah atau alam kubur. Itu maksud disebut mati. Jadi yang ada adalah hidup dan hidup, itu yang ada. Makanya Umar bin Abdul Aziz, sidro khalifah Islam terkenal, juga seorang ulama besar, gubi nasihat, innakum khuliqtum lil abadi. Begitu lebih kurang, yang artinya kita ini dicipta untuk kekal. Ana mati. Akan tetapi kita berpindah daripada satu negeri kepada negeri yang lain. Jadi hana mati, abadi berarti batanya. Malah sidro ulama sufi besar Syekh Siti Jenar namanya memberi nasihat terbalik daripada yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar, pergunakanlah kehidupan ini sebaik-sebaiknya untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Beliau malah membalik, pergunakanlah kematian ini sebaik-baiknya, karena kita dalam waktu dekat akan berhadapan dengan kehidupan. Membalik nasihat, dan itu sangat benar. Nah, jadi itulah para jamaah sekalian, nikmat-nikmat yang kagak cabut bak saudara tanyo, nikmat hudib
nikmat sehat, sebahagian sakit, sebahagian covid dan sebagainya, sebahagian cacat. Tapi bak tanya mantong nikmat udip mantong, sehat mantong, hanya yang perlu menjadi bahan renungan katanya. Makanya oleh Imam Al-Ghazali geken beliau hampir semakna dengan hadis jagalah 5 sebelum datang yang 5. Beliau mengatakan ada 4 nilai. Ada 4 nilai tidak bisa dipahami dengan sesungguhnya melainkan oleh 4 golongan. Pertama, nilai sehat. Nah, itu tidak diketahui melainkan oleh orang sakit. Awak sakit terasa tak nikmat sehatnya, tapi yang sehat biasa-biasa saja, tidak memahami. Tanya yang sehat, hana tak pahami dengan paham orang sakit bahwa bak getanya na nikmat luar biasa sekali yang orang sakit mau berkorban apapun untuk jak minta nikmat yang na lagi bak tanya imu habisnya. Tapi tanya yang sehat tidak menyadari itu nilai pertama. Nilai kedua, tidak diketak, nilai muda. Nilai muda, awak muda-muda yang penting tak. Itu nilainya berharga tak dan mahal tak. Tidak diketahui nilainya melainkan oleh orang-orang yang sudah tua. Tanya yang katuha ke takun ndak muda lom. Oh ya Allah, ndak muda lom. Pajan takun awatika lagi. Tapi awak muda-muda hana itu punya. Jarang tak anak muda yang tepu nilai muda, sehingga dimanfaatkanlah kepada hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, nilai kaya. Ya kan? Tidak diketahui oleh orang melainkan oleh orang-orang miskin. Tanya yang napeng hana tak pahami nilai-nilai yang nak tanya. Malah tanya dengan sangat mudah tak pegah. Hana can umpama dalam kondisi lepeng iban bang anak-anak pah lawiknya selama covid anak pah dalam, tapi nilai yang nak tanya itu hanya diketahui oleh orang-orang yang tidak punya uang. Mereka yang bahasa Aceh ro'iyabah kalau nanti tanya yang napeng, tapi tanya yang napeng malah merasa belum ada apa-apanya, apalagi kenong penyakit. Nah, hadis riwayat Imam Turmizi, nah padu macam penyakit bahaya tad di antara lain adalah an-nadharu ila man fauqahu fid dunia, melihat ke atas lam bidang dunia. Nyan penyakit ada kan. Toko tanya 10 boh, sabah miliar yumji. Hana yum, hana barang. Ubud tad. Bahkan karena tak banding menawak yang 100 pintu. Berarti tanya fakir miskin tanya. Menurut perasaan tanya. An-nadharu ila man fauqahu fid dunia. Itu apa namanya? Kenong lom penyakitnya. Kemudian yang keempat, jadi tadi apa, nilai hidup, apa kan, nilai kaya tidak diketahui, nilai sehat, nilai muda, dan keempat adalah nilai hidup. Nilai hidup yang mengkait dengan tanya pegah awal tidak dipahami dengan paham yang benar, melainkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka jadi Bapak Ibu, maaf Bapak-bapak para jamaah, geken le Nabi, hadis Nabi maksudnya an-nasu niyamun, manusia tidur dengut dung, fa iza matu intabahu, apabila mereka mati baru mereka terjaga. Yang kekajaga sebab pakon jaga karena rupa ji
nalom kehidupan leh kematiannya, yaitu hidup yang sebenarnya. Makanya bapak-bapak, sangat kita pahami akhirnya hadis Nabi salah sabah penyakit yang sangat lun takuti kenong bak umat lun adalah penyakit tulul amal. Nyanya penyakit yang paling lun takut kenong bak umat lun, penyakit nanji tulul amal. Tulul amal dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan oleh Imam Ghazali dalam bahasa Aceh laginya maksudnya yakin tak kan tanya singoh mantong nyan geken tulul amal. Yakin tak untuk sebut tanya mantong. Jadi iradatul hayatil mutarahi bil hukmi. Yakin seyakin-yakinnya tanya mantong untuk malam, padahal goh tentelom singoh goh tente mantong, tapi tanya yakin tak nah mantong singoh. Mudah tak wate takun umpama bangun Nabi peng siat sejuta untuk habis bulannya lunjuk lom menumpuk kembali habis bulannya hana insyaallah hana kalimat nyona panjang umur hana puduk juga habis bulannya pasti cak tu mah hana trip. Berarti pu makna ji habis bulannya lun mantong udip kenyan kalimat ji. Ya itu namanya tulul amal. Petbah bahaya menyoka kenong penyakitnya. Lahir bak tanya. Pertama, tarkul ibadati wa kasalu fiha. Nyo penyakitnya pak, penyakit yang mensyarikat antara orang malim dengan orang awam. Penyakitnya makna ji adalah mbek tak pegah bak tanya yang awam bak orang malim, nah penyakit tulul amalnya. Sebab tengku ilmu tidak mampu merubah karakter. Artinya mana? Tanya tak pahami goh tente sehat dengan mampu tak pahami ilmu kesehatan. Banyak ahli kesehatan juga sakit karena ilmu tidak mampu merubah pribadi tanya. Cuman ilmu kelebihan ji mampu memahami. Nyo menancit sehingga bek tak pegah bak orang awam penyakit tulul amal kenong mencit bak ulama. Yang penyakit syarikat nanti bak orang awam na bak orang malim na. Petbah bahaya pertama meninggalkan kewajiban. Tak tepu le tanya bud wajib, salat wajib, tuntut ilmu wajib, menzikir kebaikan, baca Quran. Tapi handa pebut tanya tak tem pebut pula lain, tak tem buang-buang waktu. Padahal tak tepu, fadilah ji tak tepu, hukum ji tak tepu, kebaikan ji tak pahami, tak abaikan cit, pakon engkau. Sebab singoh mantong watai nyan masalah ji. Singoh tak pepah lom, leh pensiun, tak perkahwin ju anak le bak habis, tak bayu ju hutang le bak habis, nyan leh-lehnya baru tak pepah lom. Nyo lawiknyo hantar tak pepah. Kedai golom stabil, bak kantor golom pah macam. Maka ji nyo salah penyakit pertama menyo kakenong bak tanyo tulul amal. Penyakit kedua taswifut taubat, tunda taubat. Le orang kampung gesangka pak wate kagejak bak masjid ke semayang yang kage taubat ke kira lagi nyan. Sembahyang kon taubat pak. Sembahyang sabah wajib dro, puasa sabah wajib dro, haji sabah wajib dro, taubat wajib la elom kon sabah nyan. Umpamanya ka bulan Ramadan tak puasa si bulan penuh. Apakah taubat kan? Taubat na syarat ro, na rukun ro. Puasa na syarat ro, na rukun ro. Di mulawak-lawak
tersangka litanya asai ka semayang ka berjamaah 5 boh wate nyang ka taubat, bukan asai kata haji nyang ka taubat, kan taubat sabah wajib, haji sabah wajib goh tentean. Tapi orang taubat ka tente orang sembahyang, tapi orang sembahyang goh tentelom nag taubat. Begitu kira-kira yang ini lu sampaikan. Dosa tengku, dosa buno nalung pegah baawai tanda celaka. Nah, beberapa salah saboh yang lain tanda celakanya nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa masa lalu, padahal dosanya mahfudatun indallah. Walau ino ka haji, walau ino kata semayang, selama goh ta taubat lom manteng dosa yang tak pubut jamanan mahfudatun indallah. Selama goh lom berhasil tak lakukan taubat nasuha. Nyonya panjang tat masalah taubatnya hana bisa disampaikan dalam khutbah Jumat. Malam Selasa getanyo tak kaji ino kitab Manazil As-Sairin. Na nanji syarat sah taubat, na nanji syarat wajib taubat, na nanji hakikat taubat, na nanji batin taubat, na nanji rahasia taubat, nalom istilah ji muqaddimah taubat, nanlom faedah taubat, nyan lam taubat tunggu lum pegah salah sabuh mentong faedah taubat, 2 boh faedah taubat. Pertama, diberi taufik taat. Pakan nunggu berat badan tanyo lam zikir, berat badan tanyo lam ibadat, tapi hana berat pacet langit. Han metengut tanyo nyo nama ji ngobrol, nyo nama ji buang-buang waktu. Pakan nungguan dosa lam tubuh tanyo pak. Innal abda la yuhramul khair bizambin yusibuhu. Seseorang hamba akan dicegah dari kebaikan karena pengaruh dosa-dosa yang ada padanya. Berat dah baca Quran, berat dah zikir, berat dumpu berat yang nama ji get Bandung berat, pengaruh dosa. Jadi faedah pertama diberi taufik. Faedah kedua apa? Jid getrimong taubat. Maaf salah. Jid getrimong amal ibadah sunat. Lam macam-macam kitab, di antara lain Tanwir Qulub. Ibadat sunat hana getrimong. Bila ibadah sunnah itu dikerjakan oleh orang-orang yang mengabaikan ibadah wajib, hana terima ibadah sunat. Karena ibadah sunat itu pesempurna yang wajib. Yang wajib hana maka ibadah sunat tidak diterima, yang ibadat sunat yang dilakukan oleh orang yang mengabaikan ibadah wajib. Salah sabuh ibadah wajib adalah taubat. Faedah taubat jid diterima salat tarawih. Salat tarawih ban sibuleun tak pebut. Taubat wajib hana tak pebut. Nyo faedah taubat. Baik, nyo taubatnya akan tak abaikan litanyo. Walau hukum ji wajib, hana perle jak temanyong batengku, hana ingin tahu lebih dalam, pokok ji hana pakan pak tak tunda-tunda, jawaban ji hata bunuh bahwa besok masih ada waktu. Singoh tak pepah lom. Bah habis covid le, nyaluhnya merutama elom. Nyo lawiknyo kacau tak. Handa tak hojak, tajak kena periksa, tajak kedih periksa. Jadi ke bancit, yang kebet tajak. Singoh tak pepah lom. Tulul amal. Yang kelih tengku bahaya kenang bak tanyo al kharsu ala dunia wal istighal biha. Rakus ke dunia dan siang malam, ura malam yang tak fikir adalah donya dan donya. Hai, memang tak fikir, tetapi maksud ji nyana aju seakan-akan mubalik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hafayan wal akhiratu khairu wa abqa. Kon hanya balhe 10 juz malah tak hafai. Nya nalom ayat-ayat modelnya lam berbagai surat.
kekal abadi, takun tak hafai wawasan ayo luah, tapi sehari-hari tanya bal tu'sirunal hayatad dunia. Pakon pak lagian keadaan tanya, sebab jawaban ji masih sama, besok masih ada waktu. Singoh tak pepah nyo tak membangun julai, tak bangun nyoleh, tak bangun je julai. Yang wate kamantap baru tak jabut nyan hana terganggu li, baru mangat ibadat. Nyo bahaya keleh, bahaya keput adalah apa? Qaswatul qalbi wa nisyanul akhirah, apa namanya, keras hati, ada lupa kepada akhirat. Mek tak pegah lan toko pak, lam kuburan tatrun tapetron mayit, hanti ingat ke mati. Yang ke lagi ukuran hati aja, hati tanya tak sembayang jenazah liku, hanti ingat ke mati. Ma apalagi ilang toko, apalagi ilang kanto tadu, lam kuburan tatron hanti ingat ke mati. Itu salah satu tanda keras hati. Ibadat hana mangat, dak pebut hana mangat, dak pebut ibadat, itu tanda keras hati. Dan hana sedih ketika tak abaikan ibadat, tak lakukan dosa. Nyoput boh Bandung yang ditakuti oleh Nabi, sumber ji adalah satu saja, tulul amal. Maka ji yang get kasrul amal, kibang kasrul amal kadang uronyo adalah hari terakhir udip danyo, kadang lagi bapak je kamanan mendekeun maro jeb kupi ngon tanyo, kem-kem ngon tanyo, depu-depu siko ka meninggal. Hanya kemungkinan hal yang sama hari ini, besok atau kapan, kemungkinan dalam maksud lun waktu juga terjadi ibadatnya. Nyo hana ubat pak, nyo ngon tabut lagi nyo apa pulih penyakit han, nyan pulih nyan ngon iman kamil. Yang tanya baca tapi dalam bulan Ramadan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, nabri ya Allah iman kamil. Iman kamil lawan iman kamil iman cacat. Nyo yang le bak tanya tapatih na Allah, tapatih ana raguan, tapatih cit tak yakini cit yang cipta langit bumi Allah, yakinan ana raguan nyan tapi masalah ji Allah yang tapatih, yang tak percaya litanyo maha nyan, tak takut hana, tak cintai hana, tak rindui hana, tapi tapatih maha sempurna, maha agung, maha hebat. Pakan pak, karena Allah hanya ada di dalam pemahaman, tidak ada di dalam rasa. Lauta edu Allah, wawasan paham tentang Allah tak yakini. Maka ji tauhid modelnya nacit ba urang hantam semayang, nacit drop sidra urang hantam semayang, nacit tanyong so Tuhan, pui jawab tetap Allah jawab. Dan yakin ji pencipta langit dan bumi, yakin ji dialah yang beri rezeki, dialah yang mencipta hidup dan mati. Nah, maka ji pak patih percaya maha hebat, maha agung dan sebagainya, qadim, baqa, hafayan, mukhalafatuhu lil hawadis, wahdaniyah, tetepunya mandum. Tapi tak takut hana, tak cintai hana, cacat iman. Sebalik ji, ke makhluk tak takut, ya, ke bapaknya tak takut, ke tokenya tak rindui, ke bapaknya tak cintai, anak tak cintai, inang tak cintai. Yang hana tak cintai siapa? Pencipta awaknya, pencipta dum tapatih, cacat iman tengku. Puncak ji adalah bahaya, puncak ji wate mate, sangat mungkin terjadi su'ul khatimah. Mati gaduh iman, kan? Nyo iman modelnya geken ilmul yakin,
kamu mukmin tanya, kasah iman tanya, tapi cacat. Maka yang paling sempurna adalah ainul yakin, yang lebih di atasnya lom adalah hakul yakin. Allah yang tanya percaya, bukan hanya tak percaya, tetapi tak rasakan keberadaannya. Tak rasakan, bukan hanya tak percaya, nyen geken ainul yakin. Imam Ghazali geken tauhid hakiki, tauhid kasyaf, tauhid khawas. Naci ulama bohnan tauhid tasawuf. Macam beragam contoh, beragam nama. Itu adalah zuk. Nyan ke bapa-bapa yang tanya laki sabi, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, dan yang kenya ubat yang mampu pegadah penyakit atau bunuh. Hak tidak bisa dihilangkan dengan mampu membaca kitab, tidak mampu menghilangkan dengan pandai ceramah, ya kan? Tahafai hadisnya hadis je, tapi dengan iman yang sempurna, ainul yakin, apalagi iman hakul yakin. Barangkali itu saja, banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Alhamdulillahirabbil